Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel kami, channelnya video pembelajaran, untuk menjelaskan tema 7 subtema 1 pembelajaran 1 halaman 1 sampai dengan 12, disertai pembahasan soal latihan sebagai panduan bagi orang tua peserta didik. Dan tema 7 ini adalah tema yang akan dipelajari di semester 2, yang insya Allah mudah-mudahan semester 2 yang akan datang kita anak-anak sudah kembali bertatap muka. Baik, sebelum dimulai kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dan walaupun kita belum tahu bagaimana nanti ke depan, namun tidak ada salahnya untuk selalu menjaga protokoler kesehatan, menerapkan 3M yang menjadi kebiasaan baru bagi kita, bahwa menjaga kebersihan bukan hanya di masa pandemi saja, tapi juga di masa-masa sehat yang lainnya. Baik Yanda dan Bunda, ini adalah tema subtema 1, yaitu tentang pemimpin sekitar kita. Dan ini dia tujuan pembelajarannya, bahwa melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, anak kita mampu menyebutkan pembicara dan pendengar pidato dengan benar, selanjutnya hingga pembelajaran menerima yang harus dipahami oleh anak-anak kita. Dan seperti tadi dikemukakan, ini adalah subtema 1 pemimpin di sekitarku, disuguhkan dengan salah satu kegiatan. Coba amati dengan baik, ada sebuah kegiatan kumpulan orang-orang di sini dalam sebuah ruangan, kemudian ada seorang pemimpin ini, dan ini adalah warga masyarakat. Nah, sedang apakah mereka? Nanti di halaman berikutnya akan disuguhkan beberapa pertanyaan. Nah, ini, ayo mengamati, menurutmu kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar di atas, ya, dan lain sebagainya. Maka prediksi perkiraannya ada seperti ini, bahwa mereka sedang bermusyawarah, ya, karena mereka memang sedang bermusyawarah. Apakah kamu pernah menyaksikan rapat di RT di lingkunganmu? Nah, jawabannya dua alternatif, ada pernah dan belum pernah. Kalau anak kita pernah diajak oleh kita untuk mengikuti sebuah musyawarah di lingkungan RT, maka pasti jawabannya pernah. Nah, ini misalkan, jadi coret belum pernahnya atau hanya ditulis pernah. Saya pernah mengikuti musyawarah di lingkungan RT bersama ayah saya, misalkan begitu. Nah, yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Di antaranya adalah bahwa seorang pemimpin harus bersikap adil, bijaksana, dan lain sebagainya, ya, penuh pertimbangan dan lain sebagainya. Menurutmu kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Mungkin jawaban anak berbeda-beda, ya. Misalnya seorang pemimpin harus amanah, seorang pemimpin harus jujur, seorang pemimpin harus bisa memimpin, dan lain sebagainya. Silakan. Kemudian, apakah kamu ingin menjadi seorang pemimpin? Jawabannya dipersilakan kepada anak kita. Mungkin anak kita punya keinginan untuk menjadi seorang pemimpin suatu saat kelak nanti. Nah, kemudian pada halaman berikutnya ada banyak pemimpin di lingkungan sekitar kita. Pemimpin apa sajakah yang ada di lingkungan sekitarmu? Di lingkungan anak-anak, di lingkungan rumah kita. Yang paling dekat adalah ada seorang pemimpin yang selalu kita sibukkan dengan beberapa permintaan. Ada ibu RT atau bapak RT, kemudian ke atas sedikit ada ibu RW atau bapak RW, kemudian ke atas sedikit lagi ada bapak lurah, ibu lurah, dan lain sebagainya. Nah, yang terdekat adalah ibu RT atau bapak RT jika yang memimpinnya adalah seorang bapak. Nah, berbicara dengan RT, ada sebuah bacaan. Ayo membaca, Ibu RT sang pemersatu. Nah, Kampung Sehat Melati menjadikan kampung percontohan. Kampung ini sering dikunjungi masyarakat dari berbagai penjuru. Lingkungannya bersih, warganya sehat, dan warganya kreatif, sering diliput berbagai media untuk dijadikan panutan masyarakat. Dan seterusnya, baca dengan baik dan benar, simak dengan baik dan benar, karena nanti di belakang ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Nah, seperti ini. Nah, ini, siapakah nama pembicara dalam pidato pada bacaan tadi? Tadi sudah dibaca sedikit, yaitu Ibu Erika. Kemudian siapakah pendengar pidatonya? Adalah warga Kampung Sehat Melati. Bagaimana sikap kepemimpinan Ibu RT Erika? Nah, mungkin jawaban setiap anak berbeda. Misalnya seperti ini, bahwa Ibu Erika, beliau sangat baik dan penuh perhatian kepada seluruh warganya.
memberi contoh dan teladan kepada keluarganya, dan seterusnya. Sesuaikan jawaban anak kita dengan bacaan yang dibaca. Nah, kalau ini seperti tadi, ikuti, buatlah kelompok diskusi dengan teman-temanmu, siapa ketua RT yang jadi ketua RT, RW atau kepala desa di lingkungan tempat tinggalmu di sini. Kemudian nama pemimpin di lingkunganmu, ketua RT atau kepala desanya siapa, kemudian kegiatannya apa, ya, kegiatannya apa. Jangan jauh-jauh, RT dan RW saja, kalau kepala desa agak-agak jauh, ya. Nah, itu. Kemudian di kolom ayo berdiskusi seperti ini. Nah, dalam bacaan Ibu RT selain ada pembicara menyampaikan, nah tulis di sini tempat pidatonya di mana. Nah, suasana saat disampaikannya pidato itu bagaimana, tulis di kolom ini. Ini bebas, silakan menurut pendapat kalian dengan rujukannya kepada bacaan tadi. Kemudian di halaman berikutnya, ayo mencoba berdasarkan pidato pada bacaan Ibu RT sang pemersatu lengkapi bagan berikut ini. Nah, ini ya, ini berdasarkan bacaan Ibu RT sang pemersatu. Maka kembali lagi ke bacaan tersebut. Temanya apa tadi? Temanya adalah rencana program Posyandu. Pembicaranya siapa? Ibu Erika. Pendengarnya warga kampung Sehat Melati. Tempatnya di mana? Di Balai Desa Sehat Melati. Nah, urutan isi pidatonya ada pembukaan, kemudian yang keduanya Ibu Erika memotivasi kepada seluruh warga kampung. Kemudian berikutnya Ibu Erika menjelaskan tentang pentingnya kesehatan. Yang keempat, Ibu Erika mengajak kepada seluruh warga, dan terakhirnya biasa penutupan. Ini hanya sebuah rujukan, sebuah referensi. Jawabannya diserahkan kepada jawaban anak-anak kita. Baik Yanda dan Bunda, Ibu Erika seorang ketua RT yang hebat, kata anak ini. Kemudian jawab satu, iya, perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin yang baik. Jadi sekarang tidak ada istilah ras diskriminasi. Siapapun mau laki mau perempuan bebas punya kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin, minimal di lingkungan kita. Jangan jauh-jauh dulu, minimal misalkan menjadi Bapak RT atau Ibu RT. Nah, kalian berkeinginan untuk seperti itu, silahkan ya, cita-citanya dari sekarang. Pak masih kecil, iya nanti sudah besar mudah-mudahan cita-cita masa kecil terwujud. Baik, amati gambar berikut ini ya. Kemudian apa perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas? Nah, ini sebelum masa pubertas, ini sudah pubertas. Rujukannya adalah cari di ciri-ciri sebelum pubertas, masa kanak-kanak, dan setelah pubertas. Misalnya seperti ini. Nah, sebelum pubertas ini belum tumbuh jakun, dadanya juga belum bidang, dan lain sebagainya. Cari di ciri-ciri masa pubertas dan kanak-kanak. Kalau ini setelah masa pubertas, sudah tumbuh jakun, sudah dadanya bidang, kemudian misalkan berkumis dan lain sebagainya. Nah, tuliskan di sini ya, lalu bacakan di depan kelompokmu atau di grup-grup online. Nah, ini baca penjelasannya tentang perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas yang kamu alami. 1. Jaga kebersihan tubuh. 2. Jaga kesehatan. 3. Hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. 4. Memilih bacaan dan tontonan yang sesuai. 5. Rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Baca biar kalian tahu bagaimana cara menghadapi masa pubertas dengan baik. Kemudian di kolom ayo berkreasi, kalian membuat sebuah karya, rencana karya. Ini baca petunjuknya, karyanya boleh poster atau buklet sederhana. Nah, misalkan seperti ini ya. Jadi karyanya, saya mau bikin buklet, saya mau bikin poster, tulis di sini poster. Alat dan bahan, kalau buklet itu ada kertas, ada gunting, ada pensil warna, dan seterusnya. Kalau poster ada beda lagi. Nah, isi dalam karya seperti tadi. Ada himbauan menghadapi masa pubertas, ada gambar masa pubertas. Nah, terakhir, ayo kita renungkan. Yanda dan Bunda bisa merefleksikan hasil kerja anak-anak kita. Apakah mereka sudah paham dengan pembelajaran yang baru saja diikutinya atau belum? Atau
Dari jawaban-jawabannya masih ada soal-soal latihan yang belum tepat dijawab oleh anak kita. Komunikasikan dengan mereka dan komunikasikan juga dengan Bapak dan Ibu gurunya. Terima kasih.